أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aisyah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya dan atas nikmat-Nya serta ridho dan inayah-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu ingin menuntut ilmu dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kewajiban menuntut ilmu kepada setiap kaum muslimin dan muslimat, baik yang kecil maupun yang dewasa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Semuanya memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu sampai dengan nanti akhir hayatnya. Maka alhamdulillah pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kajian ahad malam setelah sholat Isya. Dan insya Allah pemateri kita pada malam hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muslimin LCMA, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihusni adabihi, yang mana beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi insya Allah akan menyampaikan serta menjelaskan materi terkait tafsir daripada Al-Quran surat Yasin. Mungkin banyak dari kita yang sampai saat ini sering membaca surat Yasin, akan tetapi belum tentu paham serta mengerti maksud dari setiap ayat yang terdapat di surat Yasin. Maka tanpa memperpanjang kalam, mari sama-sama kita mengikhlaskan niat, kita tuluskan hati kita agar semoga ilmu yang kita dengar pada malam hari ini dari kita Al-Mukarram Al-Muslimin LCMA tidak hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, akan tetapi kita serap dan kita terima, dan semoga ilmu yang kita terima malam hari ini menjadi amal jariah bagi yang menyampaikannya, dan semoga menjadi bekal serta modal kita bagi dunia maupun di akhirat. Mari kita saksikan, kita simak dan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muslimin LCMA. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin mukarramin, para hadirin dan para hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pertama kita berdoa syukur kita kepada Allah, kita bersyukur sebenarnya karena dengan nikmatnya kita masih sehat, dengan nikmatnya kita masih mampu untuk berjamaah di masjid, dengan nikmatnya kita bisa beriktikaf dan kita lanjutkan untuk duduk bersama-sama memahami tafsir surah Yasin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang Allah berikan kepada kita dan ma'amatnya dan hidayahnya, sehingga kita mudah-mudahan menjadi terus beribadah kepada Allah, istiqomah dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita
terus menjadi muslim sehingga kita meninggal dalam keadaan khusyuk Allah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selanjutnya juga salawat salam kita aturkan kepada Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad, di mana beliau adalah akhirul anbiya, beliau adalah imam rasul, beliau adalah yang datang membawa kita dari kegelapan menuju alam Islam. Beliau juga yang menjadi wasilah kita menuju Allah. Nabi juga membawa kita kita perintah dan kewajiban, dan juga menjelaskan apa yang tidak boleh, apa yang diharapkan kepada kita semuanya. Maka sebenarnya tidak ada batas untuk membahas apa-apa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cuma kita baca selawat kepada beliau hanya untuk mendapat keberkahan selawat itu. Maka kalau kita berselawat yang untung bukan beliau, yang untung itu adalah kita sendiri. Juga kita aturkan salawat dan salam kita kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita diampuni jadi Muhammad SAW, dan kelak kita berada di barisan umat Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan mulai kajian menjelaskan tentang surah Yasin, di mana saya memilih sebuah kitab yang masyhur di Indonesia. Kitab ini namanya Tafsir Surah Yasin, Tafsir Yasin. Pengarangnya namanya yang masyhur dengan julukannya Syekh Hammam Mizadah. Nama Syekh Hammam Mizadah apa itu? Biografi beliau. Ketika saya cari di kitab-kitab, baik di kitab Al-A'lam di Zarqani tidak ada. Kemudian di Mu'jam Musannifin para pengarang itu tidak ada. Bahkan di internet pun tidak banyak. Tapi kita mencoba, ini barangkali tanda beliau, artinya karyanya dibaca orang, kitabnya dikaji orang, tapi orangnya tidak tahu siapa. Kalau kita kan beda Pak ya, kalau kita buat tulisan, buku belum dicetak, kita sudah membaca brosur berlaku. Jadi niatnya itu takutnya malah gara-gara pengen dapat keuntungan yang beliau nulis kitabnya masyhur, kitabnya dikaji, tapi beliau tidak tahu siapa, bagaimana, kemudian biografinya seperti apa. Cuma beliau dikenal dari kecil orang rajin, kemudian sudah baca kitab Muwatta dan lain sebagainya. Hidupnya di era Daulah Utsmaniyah, ya. Utsmaniyah itu daulah terakhir seluruh Islam dulu. Maka kita akan baca kitab ini, di mana kita ini mengandung Tafsir Yasin juga asbab nuzulnya, kemudian ada hadis-hadisnya. Yang kalau hadisnya ditelusuri, sebenarnya hadis ini disebutkan dalam tafsir-tafsir yang lain. Nanti kita akan bahas satu misalnya tafsir ini, hadis ini disebutkan di kitab apa misalnya, kita akan bahas. Tapi ini berapa sampai jam 11? Enggak, yang 11 mah tepatannya sampai jam 9.20, 8.20. Oh ya, 9.20 kaget semuanya. Kita akan menggunakan sedikit tentang masalah ini, apa namanya pemanfaatan dan solusi. Surat ini, Bapak Ibu yang berdoa, sedikit baca. Kalau yang kita membangun biasanya bacanya itu dalam doa. Kalau ada yang meninggal, kemudian ada sakaratul maut, ada dalilnya. Walaupun nanti kita bisa berdebatkan misalnya, oh itu tidak, tapi nanti itu jadi pembahasan berikut. Cuma yang jelas begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mempelajari tafsir surat ini agar kita pindah dari apa? Dari sekedar ta'abbud bi tilawatil Quran, sekedar beribadah dengan membacanya, ya. Pindah kepada apa? Khusyuk kepada maknanya. Paham kita sebab turunnya, kemudian apa konteksnya, kemudian maknanya apa, kemudian juga maknanya apa. Kemudian kalau kita bisa memahami makna dari surat ini, mungkin kita bisa pindah kepada menghayati isinya, kemudian mengamalkannya, dan juga bisa lanjut seolah-olah kita membaca di hadapan zat yang pemilik kalam. Ini Pak yang sulit Pak ya, karena yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu apa? Seseorang beribadah seolah-olah dia adalah Allah, walaupun Allah tidak melihatnya, tapi
Yakin walaupun kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat. Maka kalau kita baca Al-Quran ketika orang sakaratul maut, kita baca hanya sedar lafaz-lafaznya, walaupun itu ya berbahana ya, jangan salah sangka bahwa ini itu tidak berbahana. Quran itu dibaca itu berbahana walaupun tidak paham isinya, itu istilah Quran. Bahkan hadis itu tidak begitu. Hadis itu tidak muta'abbad di tilawah, tidak kita beribadah berbahana dengan hanya dibaca dan paham maknanya. Kalau hadis itu dibaca dengan memahami maknanya, itu artinya kita mencari ilmu. Tapi kalau kita baca Al-Quran hanya sekedar membaca lafaznya, tidak paham kita maknanya, tidak paham kita artinya, itu masih berbahana. Tapi marilah kita pindah, jangan selamanya kita menjadi paham tidak isi kalimatnya aja, kemudian kita baca lafaznya aja tapi tidak paham. Masya Allah, dan keluar. Kita pindah kepada memahami maknanya. Kapan itu? Ini kita mungkin ini pas istilah Allah dan kalau ahad malam itu gak ada yang datang biasanya kan ya. Minggu sibuk jalan-jalan biasanya. Malam Senin alhamdulillah kita malam Senin tidak ada yang jalan-jalan, bisa fokus sendiri untuk mencari. Baik, kita mulai tafsir-tafsirnya dimulai dengan mengatakan Allah muslimu Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi bid-dawaini amin ila al-qawl Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini hampir semuanya Pak ya, bisa kita anggap hafal. Tapi kalau bareng-bareng, kalau sendirian lihat mana kan bacanya. Tapi kalau bareng-bareng kan saking seringnya kita baca bareng-bareng kita hafal. Baik, kita mulai dengan asbab nuzulnya. Asbab nuzulnya dalam kitab Al-Nuzul karya dari Musyrifi disebutkan bahwa 10 ayat pertama itu punya sebab yang berbeda dengan selanjutnya. Kita mulai ya. Ini kitab Tafsir Surat Yasin karya dari Syekh Hamam Mizana. Hadis surat ini kata beliau turun di Mekah. Maksudnya, nah ini satu istilah yang ada di dalam ilmu tafsir ya, bahwa ada sebagian ayat yang turun di Mekah dan juga ada ayat-ayat yang turun di Madinah. Ada surat yang turun lengkapnya di Mekah, ada surat yang turun lengkapnya di Madinah, ada surat yang sebagian di Mekah, sebagian. Kemudian juga ada yang di tengah-tengah perjalanan ketika dari Mekah menuju Madinah juga ada. Kemudian ciri-ciri dari surat yang turun di Mekah biasanya bahwa itu yang Allah itu berhubungan dengan memantapkan akidah, menanamkan dasar-dasar keyakinan. Makanya membahas tentang masalah hari kiamat, membahas tentang masalah surga, neraka, membahas tentang masalah jin, tentang masalah gaib, tentang masalah tentang Tuhan dan lain sebagainya. Ini surat-surat yang karakteristiknya turun di Mekah. Tapi surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah itu adalah surat-surat yang biasanya menjelaskan tentang amaliyah. Amaliyah itu apa? Tentang masalah hukum yang berupa praktek, hukum sholat, hukum berzakat, hukum tentang masalah muamalah jual beli, itu semuanya biasanya turun di Madinah. Di Mekah ini surat-surat pendek yang 30 itu hampir rata-rata 30-29 membahas tentang masalah hal-hal gaib, tentang masalah Tuhan, tentang masalah surga neraka, tentang masalah moral kita, tentang masalah hisab dan sebagainya. Kenapa? Karena itu kita ingin menanamkan akidah kita. Di Madinah itu sudah yakin, di Madinah itu sudah akidahnya sudah tertanam. Maka kemudian di situ turun ayat-ayat tentang masalah prakteknya, bagaimana kita sholat, apa kewajiban kita, kemudian bagaimana zakat, haji, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana cara berzakat, berwakaf dan lain sebagainya. Maka Yasin ini masih turun di Mekah.
Artinya karakteristiknya itu masih tetap berhubungan dengan masalah yang gaib, masalah kiamat, termasuk juga pembuktian tentang bahwa Muhammad pasti Nabi itu Muhammad itu apa Nabi itu masih dibahas di surat-surat yang berikutnya. Kemudian dikatakan bahwa sebab nuzulnya annal kufar qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wa la mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Kalau ditanya asbab nuzul, ada istilah asbab nuzul, ini sudah masyhur bagi yang baca tafsir. Asbab nuzul itu sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat gitu ya. Dan ini kadang-kadang ada ayat yang ada sebabnya turun, ada juga yang memang sudah turun itu saja. Kalau hadis itu ada namanya asbab nuzul. Kenapa hadis ini bisa muncul dari Nabi? Apakah ada pemicunya, ada sebabnya, disebut dengan asbab nuzul. Ini kita bisa memahami konteks dari ayatnya. Ayat ini kenapa muncul gitu ya? Oh, ternyata ada pertanyaan. Sehingga kita bisa memahami ayatnya sesuai dengan konteks kejadian. Maka kemudian sebab turun ayat Yasin, surat Yasin yang pertama ini dikatakan orang-orang kafir di Quran itu mereka mengingkari bahwa Nabi itu Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Mereka mengatakan Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad bukan Rasul. Artinya apa? Balhu yatimu Abi Thalib, yaitu anak yatimnya Abu Thalib. Yang biasa aja. Masa anak yatim jadi nabi kan gitu? Karena mereka apa ya? Masa anak yatim itu jadi rasul? Kalau dia yatim, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib, bapaknya aja meninggal ketika dia masih kecil. Nah, bagaimana dia nggak mau menjadi nabi? Maka kemudian dikatakan, "Wama dzahaba ilal maktab, wama ta'allama al-ilm." Fakaifa yasiru nabiyyan? Bagaimana dia tidak pergi ke maktab, nggak pernah ke TPQ, nggak pernah pergi belajar, nggak pernah motor, apalagi ngampus, nggak pernah dia. S1 juga enggak, S2 juga enggak ya. Boro-boro S1 juga. TPQ juga pernah kan gitu ya, nggak pernah pergi ke maktab. Maktab itu tempat itu. Pernah ta'allam ilmu, juga nggak pernah belajar ilmu. Nggak ada. Kemudian tidak punya guru. Pakai upaya suruh dengan bagaimana dia jadi nabi. Karena mereka orang nabi itu harus pintar, nabi itu harus cerdas, nabi itu harus bisa mengawal apa namanya lawan-lawannya ketika berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Bagaimana dia akan mengawal belajar juga enggak orang kaya. Padahal Bapak Ibu, hal ini nabi itu tidak pernah belajar, nabi tidak mempunyai guru. Nabi itu apa namanya? Dia tidak pernah mempunyai silsilah ilmu. Itu sebenarnya mukjizat dari Allah. Kenapa begitu? Karena banyak kalau seandainya Nabi itu punya guru, misalnya punya guru dari orang Yahudi, misalnya, atau punya guru dari orang-orang yang sebelumnya memang membawa kitab-kitab yang sebelumnya, maka ketika Nabi Muhammad datang ke Al-Quran, apa kata mereka? Kenapa? Pasti Muhammad hasil menulis hasil terbaik dari kita sebelumnya. Maka memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja untuk membuat Muhammad itu tahu ya. Dan Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ummi namanya. Dan Muhammad itu tidak belajar. Nah, Muhammad itu tidak mengalami pendidikan. Tapi bukan gak pintar ya, bukan gak pintar. Tidak pasti orang yang tidak belajar formal itu gak pintar. Pintar Nabi luar biasa. Tapi apakah ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Nabi tidak belajar, Nabi tidak mempunyai guru, Nabi tidak memiliki silsilah ilmu. Apa tujuannya? Agar tidak ada yang meragukan bahwa Tuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seandainya Nabi itu belajar, punya guru, punya silsilah keilmuan, maka ketika turun Al-Quran pasti kita mengatakan Muhammad pasti dia hasil nyontek dari kitab sebelumnya. Ini pasti hasil pertemuan dia. Tak dia belajar dari guru-gurunya misalnya. Maka dibuatlah Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis,
agar kita yakin bahwa kandungan Quran itu murni datang dari Allah. Maka orang-orang kafir ini ketika mengingat seperti ini sebenarnya memang sengaja tidak beriman. Ketika dia mengatakan masa sih Muhammad tidak pernah belajar dari Nabi. Nanti bila dia belajar masa sih yang Quran dari Allah pasti dia hasil belajar kan gitu. Tidak ada bedanya. Namanya kalau orang yang tidak percaya, namanya kalau orang musuhnya pasti tidak ada bedanya. Giliran nggak belajar, nggak mungkin jadi nabi karena nggak belajar. Giliran belajar pasti mengatakan Quran itu dari Muhammad bukan dari Allah. Ini pasti masalah. Nah kemudian kata al-kufar musirrina fi inkarihim. Mereka itu orang kafir berusaha, mereka tetap ya mengingkari dengan sangat. Mereka mengingkari bahwa Nabi itu Muhammad Tuhan Nabi. Mereka musirrin diingkari. Maka ini Pak ya, Allah Ta'ala qaul kufar wa anzal hadhihi surah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak kata-kata orang kafir itu. Ingat ya, kafir itu, kata-kata kafir itu bukan kata-kata yang kasar, enggak ya. Kafir itu orang yang terbukti, itu sudah bahasa halus. Jadi kalau ada orang yang tersinggung disebut kafir, itu salah ya, karena ini sudah berhalus. Ini sudah kata-kata majas orang yang tertutup, ya. Maka orang kafir itu dibantah oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan surat Yasin, khususnya yang di awal. Wa syahida bidatihi al-jalil ala risalati dan Allah menyaksikan dengan zatnya yang begitu agung bahwa Nabi itu Rasul, bahwa Muhammad itu seorang Rasul, wa nubuwwatihi bahwa Muhammad itu seorang Nabi. Maka faqala ya Muhammad in ankaral kufaru risalataka fala taghtamma bidzalik wa ana asyhadu innaka laminal mursalin. Kalau orang kafir itu ya mereka mengingkari kerasulan wahai Muhammad, maka jangan bersedih hati. Kenapa? Karena saya kata Allah menyaksikan bahwa kau adalah Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan kalau kita diganggu orang, didolimi orang, ya, ada yang mengganggu kita, yang membela kita siapa? Paling yang membela kan suaminya, istri, gitu. Paling bapak ibu. Kalau kita diganggu orang, paling yang membela paling-palingnya tetangga kita yang membela. Itu bela nasihatin doang kan nggak mungkin orang tua kan tetangga itu. Palingnya suami istri saling membela, paling orang tua, saudara aja. Tapi kalau Nabi Muhammad, ketika ada orang yang menyakiti dia, ketika ada orang yang mengingkari kerasulannya, yang tidak terima, itu Allah. Yang membela siapa? Allah. Nabi Muhammad tidak mengatakan apa. Kata Rasulullah, saya diutus. Kemudian dia mengingkari, saya mau ngomong apa? Maka yang tidak terima siapa? Allah. Kemudian siapa yang mengingkari? Kafir. Yang membela Allah, yang mengkafir Allah. Maka ini luar biasa saya. Kalau kita bawa RT aja membantu bela kita kan gitu. Jangankan kita lari ke Kapolri kan gitu ya. RT RW itu hanya kenal juga enggak gitu. Kapolri aja Kapolri, bupati atau sekelas Polres saja nggak kenal, kita gimana membela mereka? Hati Nabi Muhammad yang membela Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, jangan sedih Muhammad. Kalau kamu diingkari oleh mereka tidak mengakui kenabian Muhammad, saya kata Allah, asyhadu, saya bersaksi, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu termasuk dari mursalin, orang-orang yang diutus. Tidak hanya bersaksi, bahkan bersumpah. Wal Qur'anil Hakim, Yasin, dan demi Quran yang hakim, yang bijak, penuh kebijaksanaan, sesungguhnya kamu Muhammad adalah termasuk sebagian orang-orang yang kudus. Bayangkan Pak ya, Allah sampai bersumpah untuk membuktikan kejujuran Nabi. Dan kemudian ini orang-orang kafirnya luar biasa ini, sampai membuat Allah begitu marahnya, tumbuhnya tegak mereka gitu ya. Sampai Allah harus sampai bersumpah kan gitu ya.
Bersumpah kan bukan main-main. Bersumpah itu luar biasa. Allah sampai bersumpah itu juga luar biasa. Nah kemudian surat ini dikatakan falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha sarat qalba Qur'ani. Kan ketika Quran itu Yasin ini dia menjadi penunjuk, menjadi bukti atas kerasulan Nabi, bahkan Allah bersumpah demi Al-Quran bahwa Nabi itu Rasul, maka kemudian surat Yasin ini kemudian Pak dijadikan sebagai Qulul Quran. Qulul Quran, Qulul itu bisa diartikan sebagai hati itu yang tulis, karena Qulul itu apa namanya pusat dari kehidupannya. Kalau kita tanpa jantung tidak mengalir darah kita, tidak ada yang mau. Maka kalau tanya Quran itu pusatnya, jantungnya yang mana, hatinya yang mana, maka hatinya itu adalah surat Yasin. Maka dikatakan inna likulli syai'in, ini hadis Nabi Allah, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu yang hidup itu punya jantungnya, artinya punya pusat kehidupannya, dan jantungnya Quran, hatinya Quran itu adalah Yasin. Nah, ini permisalannya. Jangan dilihat nanti di Quran mana jantungnya kayak apa, enggak begitu. Ini permisalan, ini majas. Sering Nabi SAW termasuk Al-Quran itu memberikan kita majas-majas, perumpamaan yang mendekatkan kepada kita. Bukan berarti kemudian seperti jatuh berat, enggak, maksudnya karena ini pembuktian Nabi sebagai Nabi. Maka misalnya begini, kalau kita masih ragu bahwa Muhammad adalah Nabi, apa semua Quran dulu? Semua Quran dulu. Ya kalau sudah Muhammadnya tidak menjadi Nabi, maka yang di bawah pun tidak percaya kan? Tapi karena pembuktiannya Allah sampai bersumpah bahwa Muhammad adalah Nabi di awal surat Yasin, dan itu tujuannya turun itu, maka disebut dengan Qurannya. Maka inilah jantung dari Quran, pembuktian Muhammad sebagai Nabi. Walaupun tidak hanya di sini ya, banyak surat lain, ayat yang lain yang menjelaskan ini. Tapi ini kenapa disebut dengan jantungnya Quran? Karena memang Yasin itu untuk membuktikan bahwa ini adalah Nabi. Kalau kamu tidak percaya, ya hilang semuanya Quran. Hadis juga tidak akan kita terima, Qurannya juga akan gugur dan sebagainya. Maka ini disebut dengan Qulul Quran. Kemudian selanjutnya waqa'a kata Allahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asyru marrat. Dan siapa orang yang membaca surat Yasin, maka Allah akan menuliskan untuknya, mencatatkan untuknya dengan membacanya ya seperti membaca Quran 10 kali lipat. Walaupun hadis ini nanti hadis-hadis tentang keutamaan Yasin memang banyak yang diskalkan. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kemudian di Ibnu Katsir disebutkan sebagai ulama pun akhirnya karena saking banyaknya keutamaan ini mengatakan ya hadis ini ya kalau dibaca bagi orang-orang yang sedang kesulitan bisa mendatangkan hajat yang dibutuhkan, ya bisa memenuhi hajatnya. Bahkan kalau ada orang yang ruhnya sedang sangat maut dibacakan Yasin, insya Allah akan. Jadi hadis-hadis yang ini dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian disebutkan juga bahwa asalnya Allah. Jadi kita bisa mengacu ke sana sebenarnya. Dan disebutkan di sana derajat hadis. Wa kama qala alaihi salam, inna Allah ta'ala qara'a surah Yasin wa qara'a qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi 'am. Juga ada hadis juga bahwa sesungguhnya Allah membaca surat Yasin dan surat Toha. Ini surat Toha apa? Toha ma anzalna al-Quran. Ini surat juga termasuk masyhur juga. Toha ini khilaf ulama apakah Toha itu maknanya tentang nama Allah atau Nabi. Cuma yang unik dalam tafsir Toha itu ada yang mengatakan Toha itu nama Muhammad. Kemudian dikatakan ma anzalna al-Quran tashqa, tidak akan diturunkan Quran kepada Muhammad agar kamu menjadi orang yang capek, sulit dan lain sebagainya. Karena begini Pak ya, beda dengan kita Pak ya.
Nabi Muhammad itu ketika turun Al-Quran, beliau mensyukuri tentang nikmat itu. Bahkan Nabi itu yang mulainya membaca Al-Quran, bahkan sampai apa? Sampai dikatakan bengkak kakinya, sampai betisnya capek. Saking capeknya Nabi dalam sebuah riwayat, Nabi itu kalau dia sholat qiyamul lail, kalau capek kaki kirinya, maka diangkat yang kiri, kemudian kanan berdiri. Kemudian gantian. Kalau sudah yang kiri sudah mulai ya, mendingan, kanan misalnya capek, kiri yang di bawah, kakinya diangkat. Ini ibadah Nabi. Nabi itu kadang-kadang sepertiga malam, kadang setengah malam baca Al-Quran. Kadang 8 rakaat, kadang hadis juga disebutkan 11 rakaat, kadang 12 rakaat. Tapi baca Al-Quran luar biasa. Nah kalau kita kan bangun setengah jam aja Pak ya, sebelum subuh atau 1 jam aja sebelum subuh, itu sudah kita menganggap tidak ada yang paling soleh gitu ya. Di pertama ini dari saya kan gitu, masa begitu kita baru bangun setengah jam atau 1 jam sudah merasa paling soleh sebelum ini, biasanya begitu. Mau bangunnya subuh capek, giliran kita paksa bangun sudah merasa paling hebat itu kita. Tapi ketika Nabi itu sudah dosanya sudah diampuni, bukan dosa dapatkan dosa ya. Kemudian Nabi itu malah bersyukur dengan sholat luar biasa. Bahkan Allah juga mengatakan Muhammad, saya Al-Quran itu berfirman biar kamu capek maupun enggak, kamu baca biasa aja. Tapi Nabi ya Nabi kan gitu ya. Beliau bahkan qiyamul lail sampai kakinya sampai kirinya pecah-pecah. Bahkan kalau sampai yang kiri kakinya diangkat, ketika sudah mendingan kanan juga diangkat kakinya. Sampai ditegur ya Allah, tidak kamu turunkan Al-Quran agar kamu menjadi capek. Ini doa makanya luar biasa Pak ya Tuhan. Kemudian dikatakan Allah membaca surat Yasin dan surat Toha sebelum diciptakan langit dan bumi di aidi amin 1000 tahun sebelumnya. Ini surat ini anak Allah sudah ada ya, sudah ada itu dibaca oleh Allah bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Falamma sami'at al-malaikatu qalu wa ummati Muhammadin nazala alaihim hadhihi surah. Maka ketika malaikat mendengarkan Allah baca itu, maka malaikat mengatakan, beruntung sekali umat Muhammad. Kenapa kok begitu? Karena umat Muhammad ini turun kepada mereka 2 surat yang mulia, surat Yasin dan juga surat Toha. Ya, akan luar biasa. Maka umat-umat terdahulu iri kepada kita. Umat-umat yang ahli kitab itu ingin menjadi umat Muhammad, bahkan para nabi rasulnya pun mereka berharap menjadi umat yang Muhammad. Nah kita yang menjadi umat yang malah menyanyiakan. Ya kadang-kadang kita tidak tahu berharganya sesuatu sampai kita kehilangan. Baru kalau sudah kehilangan kita merasa berharga. Maka kita kangen gitu ya, kita berharap untuk kembali. Tapi ketika ada, kita sia-siakan. Nah ini harus diperhatikan. Wa tuba liman yahmidu bihima, wa tuba li alsinatin takallamu bihima. Dan beruntunglah bagi orang yang membawa keduanya. Bahwa di sini dikatakan hafalnya ya, ada mengatakan. Dan juga beruntunglah bagi lisan-lisan, lidah-lidah dan mulut-mulut yang membaca keduanya. Takallamu bihima, artinya membaca kedua surat ini, surat Yasin dan surat Toha. Maka jangan pernah kita langsung mengatakan ini baca Yasin dulu, baca Yasin itu Yasin bid'ah. Semua surat itu mulia, tapi setiap surat itu punya keutamaan masing-masing. Maka kita tahu Al-Fatihah keutamaannya luar biasa. Sab'ul Mathani itu tafsirannya mengatakan Al-Fatihah. Dan surat yang lain juga Al-Ikhlas, 3 kali Al-Ikhlas sama seperti mengatakan Al-Quran. Kemudian Mu'awwidatan, An-Nas, Al-Falaq, itu memang surat untuk melindungi diri sendiri. Maka kalau kita tidur kita baca itu. Tapi sekarang sudah berubah, kita tidur terakhir yang kita lihat TikTok dulu, bangun kita ngecek lihat gitu. Ini kita berubah. Dulu kita waktu kita ngajarin seperti itu, baca dulu
Muawwidzatain, baca Fatihah, baca doa. Sekarang bangun tidur HP, mau tidur yang doa HP-nya biasanya, karena alarmnya wah kelihatan soleh, alarmnya baca Quran, orangnya nggak baca. Problem kita sekarang begitu. Nah, kemudian ada hadis lain, wa kama qala alaihi salam, sebagaimana juga bersabda, kama qala inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Sesungguhnya penduduk surga itu tidak membaca kalau yang lain kecuali surah Taha dan kemudian surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman yang kita kenal yang sedikit kita baca. Dan termasuk keutamaannya. Wa kama qala alaihi salam ayyuma muslimun wa muslimatun quri'a indahuma surah Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashkuruna muslahuma wa yatbi'una janazatahuma. Dan juga ada hadis yang lain, siapapun dari seorang muslim dan muslimah yang dibacakan di sisinya surat Yasin ketika dia sedang sakaratul maut, sudah ada tanda-tanda mau meninggal, tanda-tandanya dia ini sudah nafasnya sudah tenggorokan, dia kemudian dibacakan surat Yasin, maka kemudian dikatakan akan turun dengan hitungan setiap huruf dari surat Yasin itu. Berapa kalinya dikatakan 10 kali lipatnya. Kalau satu surat 10 malaikat. Yang malaikat itu 10 kali lipat dari suratnya yang ada di antara orang yang meninggal tadi itu di sisi-sisinya. Mereka menjadi sosok. Mereka kalau meninggal nanti orang ini diikut sholati, ikut istighfar, kemudian juga menghadiri pemandiannya dan mengikuti jenazah. Tapi ingat ya, ini kalau orangnya sholat Pak, mau membacakan Yasin berapa, kalau Pak sholat ketika hidup mah memang mental juga ya, karena apa namanya, amal yang paling besar itu ya tentu amalnya sendiri. Ingat ya, bukan kita tidak percaya keutamaan banyak hal ketika misalnya membacakan Yasin. Ada hadisnya juga dalam Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi mengatakan iqra'u mautakum, atau membacakan untuk yang mau meninggal di antara kalian surat Yasin. Ada keutamaan. Dan ingat ya, jangan mengandalkan amal orang lain. Yang paling kita harus andalkan ya amal sendiri. Itu pun kalau amal kita benar, maka kita andalkan sholat kita. Jangan kita menganggap kalau nanti mati anak saya sudah mau biar dia baca Yasin. Kalau saya meninggal nanti tetangga saya sudah rajin-rajin ini, mereka datang nanti baca Yasin. Enggak begitu. Kenapa? Karena takutnya lebih besar dosa kita ketimbang syafaat mereka. Mereka datang buat syafaat, membacakan Yasin. Mereka datang misalnya istighfar untuk kita. Tapi ketika kita hidup mengumpulkan semua maksiat yang banyak, sholat tidak pernah, buruk tetangga, maka takutnya itu tidak bisa menang dengan amal-amal buruk. Tapi kalau memang ini syafaat nih, bisa jadi juga bisa menang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada orang yang syafaat, khususnya di kampung-kampung, ada yang datang salawat, ada yang datang membacakan Al-Quran, orang dihatamin terjus, ada yang datang baca Yasin. Dan salah satu keutamaan Yasin ini awal memang hadisnya dikatakan dhaif ya. Tapi memang dikatakan kalau kita baca Yasin setiap satu hurufnya akan turun 10 malaikat. Setiap huruf setiap huruf. Yasin itu ada 83 ayatnya. Setiap hurufnya itu akan turun 10 malaikat. Kemudian malaikatnya akan bersosok, mereka akan mengikuti sholatnya, beristighfar untuk mereka, dan kemudian juga ikut menghadiri pemandian orang ini dan mengikuti jenazah. Luar biasa. Kemudian wakana qala alaihi salam, sebagaimana juga Nabi bersabda, "Aktsiru qira'at hadhihi surah fa inna fiha khasa'is katsirah." Nabi juga mengatakan, perbanyaklah membaca surat ini, Yasin ya, karena di dalamnya ada banyak sekali
keistimewaan. Ya, perbanyaklah. Bukan berarti kemudian kita sudah mulai sekarang sampai mati saya yasin dulu enggak. Kalau gitu Pak ya. Sama seperti misalnya kalau kita lihat zikir ya, keutamaan istighfar ada, keutamaan sholawat ada, keutamaan tahlil la ilaha illallah ada, tasbih juga ada. Setiap zikir itu punya keutamaan masing-masing. Bahkan keutamaan yang besar. Bukan berarti kita tidak sudah nih karena keutamaan sholawat luar biasa, saya baca sholawat selamanya, kemudian yang lain tinggalkan. Ya. Kemudian kita membaca di Al-Quran misalnya, karena keutamaan selamanya luar biasa, maka selamanya saya akan baca Yasin, yang lain tidak saya baca. Enggak, dibaca yang lain. Tapi ini dalam momen tertentu kita membaca Yasin. Maka perbanyaklah membaca Yasin karena dalamnya banyak sekali keutamaan. Hatta ini sampai dikatakan Pak ya, fi syarhi hadzal hadis, di dalam syarah hadis ini, syarahnya nih ya, penjelasan hadis ini, innal jayya'a idza qara'aha bi hududil qalbi asba'ahu Allah bi fadli. Sesungguhnya orang yang lapar kalau makan seharian nih gitu ya, lapar luar biasa, kalau membaca surat Yasin maka Allah akan membuat dia kenyang dari nikmat. Nah, tapi ini syarahnya, ini penjelasan ulama. Ini nih sebenarnya kalau kita sekarang menjelaskan begini, hati-hati. Karena orang ingkar langsung masak begitu sudah percaya. Kalau dulu kita sami'na wa ata'na, kalau sudah ulama mengatakan kita iya, sekarang kan kalau ada sesuatu yang aneh, baik dari Quran hadis, langsung banyak yang ingkar, masa iya sih begitu? Masa sih? Nah itu enggak dulu kan. Bayangkan kalau kita orang yang sudah ingkar, yang sekarang nggak percaya begini nih, kalau kita hidup di zaman sahabat, wah kita bisa menjadi orang yang pertama ingkar. Padahal sahabat juga begitu. Ketika sahabat mendengarkan sesuatu dari hadis, dari Al-Quran, yang mungkin secara nalar manusia tidak masuk akal, apa kata sahabat? Aman saya iman kepada Allah dan Rasulnya. Masa pembuktian nanti, yang penting iman terlebih dahulu. Maka sampai ada syarahnya, penjelasannya, orang lapar yang baca Yasin, kadang-kadang bisa kenyang Pak, bisa kenyang. Nah ini saya belum pernah nyoba ini. Kalau kita mau nyoba ya baca Yasin sambil ya kasih kacang gitu kan ya, kacang sama daun isinya kenyang juga lama-lama ya. Nanti selesai baca Yasin baru keluar nanti beseknya kan gitu ya. Tapi ini penjelasan ulama. Kemudian wa in qara'aha al-khaifu adhaba Allah ta'ala husnahu wa khawfa. Dan jika ada orang yang sedang takut ya, dia takut diteror orang dan membaca surat ini, maka Allah akan menghilangkan takutnya dan sedihnya. Ya, wa in qara'aha al-faqir khallasa min dainihi. Orang fakir kalau membaca apa ya, maka Allah akan lunasi hutang-hutangnya. Ingat ya. Kalau kita ingat ya, tidak percaya begini, maka landasan agama semuanya akan buyar. Maka para ulama mengatakan begini, sesungguhnya ada dua sebab. Ya, sebab itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sebab langsung itu sebab yang berhubungan dengan ini terakhir ya, berhubungan dengan sunnah Allah ya, sunnah di alam semesta. Kalau kita ingin tahu sebab langsung, berhubungan dengan alam semesta. Maksudnya, kalau kita lapar ya makan nasi gitu. Kalau kita misalnya haus ya minum air ya. Kalau kita ingin dapat uang ya kerja, itu ingatnya sebab mubashir namanya, sebab langsung. Kalau yang begini ini, maka Allah memberikan hasilnya ya kepada siapapun, mau dia beriman, tidak beriman, dia orang yang percaya pada Allah, ingkar pada Allah, dia orangnya bertauhid, dia ateis. Pokoknya kalau dia melalui sebab-sebab yang mubashir ini pasti akan mendapatkan hasilnya. Mau dia orang manapun, kalau dia belajar pasti pintar. Kalau dia makan ya kenyang, kalau dia minum ya hilang dahaganya. Tapi ingat,
ada sebab kedua. Sebab itu sebab tidak langsung kata ulama. Sababun mubashir. Apa itu? Sebab-sebab yang kalau kita nalar dengan akal kita, seolah-olah tidak ada kaitannya. Masa sih orang mau lancar rezeki suruh sholat duha? Ada sholat duha dengan rezeki. Masa sih kalau kita ingin lancar rezeki suruh silaturahim? Ya, hadisnya silaturahim ini hadis yang sahih ya. Siapa yang berharap untuk melancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Apa hubungannya sih silaturahim dengan lancar rezeki? Kalau ingin lancar rezekinya, maka baca Al-Waqi'ah misalnya. Nah, kita baca Al-Waqi'ah karena sore. Kalau tanya apa hubungannya sih Al-Waqi'ah dengan lancar rezeki? Kemudian juga ada tentang doa. Apa hubungannya berdoa dengan ini misalnya? Dan Nabi mengatakan doa itu sudah hukum. Ingat ya, bahwa doa, sholat, istighfar, dan kemudian membaca Quran dan lain sebagainya itu merupakan sebab tidak langsung. Gara-gara kita sholat duha, Allah melancarkan. Maka untuk sebab tidak langsung ini hanya diberikan kepada orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak percaya pada Allah, mereka tidak akan sholat duha gitu. Mereka ya sebabnya ya sebab langsung. Tapi bagi kita yang percaya kepada Allah, kadang-kadang kita ya kerjanya juga ya biasa aja. Kita tambah dengan sholat, rezeki kita aja. Ya, maka ingat ya, ini merupakan sebab tidak langsung, sebab berwajib. Sebab langsung itu adalah sebab yang sesuai dengan sunnah-sunnah kaumiyah. Kalau pengen makan, ya ambil nasi. Kalau pengen kenyang ya misalnya ya kita ambil piring. Kalau kita ingin dahaga hilang, kita ambil air gitu ya. Kalau ingin dapat uang ya kerja, sebab langsung. Tapi kalau ini keutamaan jasid tadi itu adalah keutamaan sebab yang tidak langsung seperti doa, seperti sholat duha, seperti waqi'ah dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Oke, kita serahkan kembali kepada hostnya. Jadi untuk saat ini ini yaitu diskusi atau penjawab kepada bukti dijawab oleh bapak-bapak ibu yang ingin bertanya yang terkait dengan materi maupun di dalam materi, maka kami persilakan. Ada nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah riwayat atau kejadian anak saya dulu apa sejarahnya dulu banyak namanya. Iya. Waalaikumsalam. Nah, kita jawab dulu tahu. Ini kayak suaranya kayak bermain ya yang oh kita pakai mic aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimaksud dengan sejarah itu adalah asbab nuzul, maka ini ada sebagian ayat atau surat yang turun dengan sebab asbab nuzul terlebih dahulu. Ada sebagian yang tidak. Misalnya begini, kalau dikatakan sejarahnya, artinya kan ada pemicu dari turunnya ayat ini. Maka sebagian ayat atau sebagian surat memang ada sababun nuzulnya. Dan sababun nuzul ini biasanya bisa membantu kita untuk memahami konteks ayatnya, makna ayatnya, dan kemudian bahkan hukum dari ayatnya. Misalnya kalau dikatakan tadi misalnya surat Yasin apa sebabnya? Oh, sebabnya gara-gara ada orang yang ingkar maka Allah
bersumpah untuk membuktikan misalnya. Kemudian al-ikhlas itu juga sama, misalnya ikhlas itu ketika ada orang-orang nanya, ya Muhammad, Tuhan kamu itu siapa gitu ya, maka kemudian turunlah ayat yang menjelaskan bahwa katakan Muhammad, Allah itu ya yang Maha Esa, qul huwallahu ahad misalnya. Tapi ada ayat lain yang turun, memang turun aja tanpa ada sebabnya, tanpa ada sejarah. Dan kalau surat yang atau ayat yang turun begini, biasanya kita memahaminya konteksnya. Tapi kalau ada sabab nuzulnya, itu membantu memahami, bahkan membantu untuk hukumnya. Ya, walaupun ulama nanti hilaf apakah al-ibratu bi umumil lafzi atau bi khusus sabab. Cuma yang jelas memahami sabab nuzul membantu kita memahami ayatnya. Jadi tidak semuanya ada sejarah dan sabab nuzulnya, tapi juga ada sebagian memang turun dengan sabab nuzulnya. Bagaimana hasil mungkin dari ibu dari di luar hari ini puasa dimulai di Muslim sampai dengan tanggal 5 atau harus tanggal 5 saja atau Senin Kamis. Kalau untuk berhubungan dengan puasa, puasa itu disunnahkan, sunnahnya tanggal 1 pun disunnahkan puasa sampai tanggal 9. Tapi yang paling utama tanggal 9, hari Arafah. Kemudian Tarwiyah juga disunnahkan. Tapi dari awal tanggal 1 juga disunnahkan berpuasa. Sunnah untuk puasa ya. Karena minimal masuk dalam Asyhurul Hurum ya. Syawal, Dzulqa'dah, ya Asyhurul Hurum termasuk yang Dzulhijjah masukkan ya, Muharram ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab. Nah, maka sebenarnya disunnahkan untuk berpuasa sejak tanggal 1 sih. Memang ininya. Cuma walaupun dikatakan misalnya ini termasuk juga Asyhurul Hurum, maka Asyhurul Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan. Salah satunya ya bulan sekarang Dzulhijjah dan juga nanti bulan Rajab gitu ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian nanti bulan Rajab. Cuma yang paling utama ya dengan nasnya langsung ya hari Arafah gitu ya. Hari Arafah itu disunnahkan itu berpuasa. Kemudian juga hari Tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8-nya. Maka kalau mau puasa dari sekarang ya boleh. Dari besok boleh gitu ya. Dari tanggal 1 banyak di sebagian pondok-pondok saleh itu tanggal 1 sudah puasa gitu ya. Kalau tanggal 9 itu sudah serentak semua pondok biasa sudah mewajibkan hadiah untuk berpuasa. Maka kalau kita mampu berpuasa dari besok ya bisa dimulai. Cuma kalau kita milih-milih ya ini tanggal 9 dan juga tanggal 8 dan 9. Ini lebih utama, sangat utama. Insyaallah. Adik saya meninggal belum dewasa, umur 15 tahun. Dia anak apa dia bisa membawa kakaknya ke surga? Insyaallah. Iya. Itu orang-orang yang seperti yang Ibu sebutkan itu akan masuk dalam golongan al-wildan. Wildan itu anak-anak kecil nanti yang kelak
masuk surga, tapi bukan dalam rangka menikmati surga, tapi khidmat kepada orang tua dan juga bahasa kita ya melayani orang tua lah ya gitu ya. Jadi begini, kalau ada orang yang meninggal waktu kecil atau usia kecil memang tidak pernah mukallaf gitu ya, tidak pernah menjadi orang yang dibebani syariat, termasuk juga orang autis gitu ya, maka dia kelak di akhirat problemnya mau masuk neraka ya nggak mungkin, tidak maksiat, tidak pernah berdosa kan, karena dia dikatakan bermaksiat harus punya akal terlebih dahulu. Dimasukkan surga ini ya, dimasukkan surga seperti layaknya orang-orang biasa ya enggak juga. Kenapa? Ya karena dia nggak pernah melakukan amal ibadah seperti layaknya orang dewasa gitu ya. Tapi ada istilah wildan, mereka akan masuk menjadi golongan wildan. Wildan itu anak-anak kecil ya, yang mereka nanti akan berkhidmah kepada orang tuanya, kepada yang membesarkan dia gitu. Maka mereka yang wildan anak kecil ini kelak akan menunggu di haud. Haud itu telaganya nanti Al-Kautsar, menunggu orang tua, bahkan memberi syafaat. Tapi kan ya memberi syafaat itu bukan karena dia anak kecilnya, bukan, tapi karena orang tuanya yang sudah melahirkan, karena orang tuanya sudah membesarkan, karena perjuangan orang tuanya. Jadi kalau dikatakan anak kecil kok bisa ngasih syafaat, iyalah orang tuanya membesarkan dia, ngasih biaya juga, mendidik juga kan gitu ya. Maka itulah yang menjadi perhitungan kenapa kok anak kecil ini bisa memberikan syafaat. Maka orang-orang yang meninggal waktu kecil, orang-orang ya termasuk orang yang besar pun dewasa tapi tidak sempat ya menjadi mukallaf dalam tanda petik, maka kelak akan masuk insyaallah golongan al-wildan. Al-wildan ini orang-orang yang kelak berkhidmah, karena dibilang masuk neraka ya enggak, masuk surga seperti orang biasanya juga enggak, tapi dia memberi syafaat. Kenapa? Karena perjuangan orang tuanya untuk melahirkan, mendidik, mengeluarkan nafkah, biaya, itu juga jadi perhitungan. Maka mereka kelak juga akan menjadi syafi, salah satu orang yang memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Ya mungkin termasuk juga kepada kakak kalau dia membesarkan dan sebagainya. Ya Allah. Dari para jemaah ini dia secara keseluruhan dalam waktu 3 ya, kalau lebih breakdown itu ada apa atau prosesnya semua ada apa atau beberapa aspek yang dibahas di surat dari orang. Masya Allah. Ini pertanyaan harusnya nanti di akhir ini karena tulis sudah selesai kan. Kalau di awal saya belum membaca semuanya juga, maksudnya secara terperinci. Cuma ada di awal itu pembuktian tentang Nabi. Ini yang saya baca 10 ayat pertama dalam Lubabun Nuqul karya dari Suyuti, disebutkan bahwa yang pertama 10 ayat pertama itu menjelaskan tentang masalah pembuktian Nabi sebagai Nabi. Kemudian selanjutnya kenapa kita harus mengikuti orang, siapa kriterianya, disebutkan juga bahwa ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah misalnya. Nanti ada kisahnya juga Habib An-Najjar. Jadi ketika kami utus kepada sebuah kaum ya, kepada sebuah desa gitu ya. Desa ini desa Tokia juga disebutkan begitu ya. Kemudian diutus 2, ditambah 3, Pak Aziz Nabi Talisin gitu ya. Kemudian ada orang laki-laki yang membela, namanya Habib An-Najjar, membela nabi-nabi yang didolimi itu. Dia mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang-orang yang tidak minta upah, mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah. Ini termasuk juga luar biasa tafsirannya, karena ulama mengatakan jangan pernah kita menyepelekan peran-peran kecil kita. Ini sekedar ngomong kan gitu ya. Dia hanya membela Nabi dengan kata-katanya. Kemudian
dia terbunuh masuk surga gitu ya, dan diabadikan kisahnya dalam Quran. Luar biasa. Kadang-kadang kita kan, kalau bukan saya ketuanya gitu ya, ketua panitianya, kalau bukan saya yang dilihat orang, kalau bukan saya yang dihormati yang di depan, saya nggak ikut-ikutan lah gitu ya. Padahal enggak, nabinya kita tidak tahu siapa, tapi orang yang membela nabi hanya dengan ucapan, itu malah diabadikan juga di Quran dan kita tahu namanya. Itu juga nanti kita akan bahas satu persatu mungkin ya, hikmahnya dan juga konteksnya tentang apa, baru nanti kita simpulkan secara garis besar apa nih halaman ketiga dari Yasin ini ya. Demikian mungkin, insyaallah. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah kaum muslimin muslimat, para asatidz dan masyarakat telah menyempatkan untuk mengikuti acara kali ini. Insyaallah pada hari ini akan dilaksanakan sesuai amal Islam biasa di dari semua mengetahui dari diri dan juga hasil. Jadi ini saya sampaikan. Terima kasih khususnya kepada guru kita jadi semoga ada yang sampaikan menjadi materi paham khususnya dan juga menjadi modal dan berguna semua bergerak bersama dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.